Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nesya Lestari Sinaga, NIM 2003061139 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kembali proses metabolisme pada lemak oleh dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. 1. Jelaskan proses yang terjadi pada proses metabolisme lemak, yaitu degradasi dan biosintesis. Yang pertama, degradasi. Degradasi adalah proses di mana asam lemak dipecah menjadi metabolik, pada akhirnya menghasilkan asetil-CoA. Molekul masuk untuk siklus asam sitrat. Pemasok energi utama hewan ini mencakup 3 langkah, yaitu lipolisis dan pelepasan dari jaringan, adiposa, 2. Antifasi dan transportasi ke mitokondria, 3. Beta oksidasi. Yang kedua, biosintesis. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalis enzim, di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Dalam biosintesis, senyawa dimodifikasi atau diubah menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul. Jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. 1. Proses pencernaan. Mula-mula terjadi di rongga mulut, gigi menghaluskan lemak secara mekanis, kelenjar ludah menghasilkan enzim lipase irigual untuk meminimalkan lemak lebih halus. Setelah dikunyah, makanan akan masuk ke lambung dan bercampur dengan makanan lain. Kemudian makanan masuk ke usus 12 jari dan akan membuat kantong empedu. Dibantu enzim lipase di pankreas, dihidrolisis jadi asam lemak dan gliserol, kemudian menghasilkan butir-butir lemak yang siap diabsorpsi usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum, dan disalurkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. 2. Penyerapan. Hasil pencernaan diserap dalam membran mukosa usus halus dengan cara difusi pasif untuk bentuk gliserol dapat langsung diserap menuju aliran darah. Kemudian diabsorpsi secara aktif menghasilkan kilomignon yang membawa lipida ke jaringan adiposa melewati limfe ke darah. 3. Transport lemak. Di retikulum endoplasma halus, di sel epitel usus asam lemak bergabung dengan monogliserida membentuk trigliserida. Pada dasarnya, kilomignon mengemulsi lemak sebelum masuk ke aliran darah dalam diabsorpsi trigliserida dan lipida besar. Diabsorpsi dinding usus halus ke sistem limfe untuk melalui ductus thoracicus masuk ke aliran darah. Yang ketiga, jelaskan pengertian beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses di mana asam lemak dipecah di dalam mitokondria atau di dalam peroksisoma untuk menghasilkan asetil-CoA. Sebagian besar asam lemak dioksidasi oleh suatu mekanisme yang sama, tetapi tidak serupa dengan kebalikan proses sintesis asam lemak. Dan beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak menjadi ATP. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C. 4. Jelaskan 4 proses utama pada beta oksidasi. Yang pertama, proses dehidrogenasi asetil lemak CoA dengan enzim asetil-CoA. Dehidrogenasi menghasilkan senyawa enoil-CoA. 2. Ikatan rangka pada enoil-CoA dehidrasi jadi hidroksiasil-CoA oleh enzim CoA hidratase. 3. Hidroksiasil-CoA dioksidasi jadi ketoasil-CoA menggunakan enzim beta hidroksiasi CoA dehidrogenase. 4. Asetil-CoA lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong lebih lanjut menjadi asetil-CoA. 5. Jelaskan proses degradasi asam lemak tidak jenuh. Oksidasi asam lemak tidak jenuh adalah oksidasi berlangsung dengan cara yang sama dengan oksidasi sampai bertemu di atom C yang mengandung ikatan tak jenuh. Proses ini memerlukan suatu enzim, reduktase dan isomerase. Reduktase bekerja pada ikatan rangkap lebih dari satu, sampai hanya tinggal satu ikatan rangkap. Isomerase mengubah konfigurasi cis ke trans, kemudian oksidasi berlangsung kembali. 6. Jelaskan pengertian dari lipolisis, lipogenesis, ketogenesis, dan esterifikasi.
Lipolisis adalah proses di mana lemak dipecah dalam tubuh kita melalui enzim dan air atau hidrolisis. Lipolisis terjadi di tempat jaringan adiposakits, yang merupakan jaringan lemak yang melindungi dan melapisi tubuh dan organ kita. Lipogenesis adalah proses metabolisme di mana asetil-CoA diubah menjadi trigliserida untuk disimpan dalam lemak. Trigliserida dalam lemak akan dikemas dalam tetesan lipid sitoplasma. Lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh. Ketogenesis adalah hasil oksidasi asam lemak yang tidak sempurna. Kondisi ini terjadi saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Dan proses pembentukan zat keton dari proses gluconeogenesis yang berlangsung dalam hepat. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Ester adalah suatu senyawa yang mengandung gugus COOR dengan R dapat dibentuk arkil maupun arit. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang metabolisme lemak. Jika ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.